Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di siang hari ini saya akan membawakan materi tentang pendalaman penilaian perkembangan anak usia dini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra Puri. Saya sebagai praktisi di Prodi PG PAUD Universitas ITB Semarang. Untuk email saya atikazahra2691@gmail.com. Barangkali ada teman-teman yang berkenan untuk menyambung silaturahmi atau bertanya terkait materi ini, silahkan bisa melalui email saya ini. Sebelum masuk ke materi, enaknya kita breaking dulu. Siap-siap teman-teman, silahkan yang menjawab. Ada 2 pertanyaan. Kita mulai dari sekarang. Langsung, tidak perlu pakai raise hand ya. Saya mulai, siap? 1, 2, 3. Siapakah penyanyi dan apa judul lagunya? Oke, betul Ibu. Lagunya Rosa, judulnya Aku Bukan Untukmu. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap. Lagu siapakah ini? Saya tidak mengerti. Ada yang ingat? Oke, waktu hanya 3 detik. Tara! Betul Ibu, Glenn Fredly. Hafal sekali Bu, kayaknya Bu penggemarnya Glenn Fredly. Sekali ini saja. Oke, sudah cukup ice breakingnya. Kita langsung masuk ke materi. Pada materi pendalaman penilaian perkembangan anak usia dini memiliki tujuan umum, yaitu sebagai salah satu sumber atau bahan belajar bagi pelatih serta guru dan tenaga pendidikan peserta di kelas berjenjang tingkat lanjut dalam memahami dan mengimplementasikan penilaian pertumbuhan dan perkembangan belajar anak di satuan PAUD. Selain itu memiliki tujuan khusus, yaitu dapat memahami teknik pencatatan penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, teman-teman dapat mengembangkan instrumen penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, teman-teman dapat memahami dan mempraktikkan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan anak serta mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, teman-teman dapat mendokumentasikan dan mengolah data hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima, dapat menyusun laporan hasil penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang terakhir, teman-teman dapat memanfaatkan informasi dari penilaian pertumbuhan dan perkembangan untuk kemajuan belajar anak khususnya, serta dapat melaporkan kepada orang tua. Kemudian, untuk teknik pencatatan perkembangan anak usia dini, di sini ada 3. Siapa yang tahu? Oke, checklist, betul, catatan anekdot. Satu lagi, hasil karya. Saya yakin ketika teknik pencatatan ini sudah sering teman-teman buat di lapangan, khususnya sesuai dengan layanan tempat teman-teman bekerja. Sebelum berlanjut, yang penting untuk diingat oleh teman-teman, ada kriteria penilaian yang sering digunakan. Di sini ada 4. BB, yaitu belum berkembang, yang artinya anak melakukan dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua, MB, yaitu mulai berkembang, di mana anak melakukan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga, BSH. Apa itu BSH? Berkembang sesuai harapan, betul, di mana anak melakukan tugas dengan mandiri dan konsisten. Yang keempat, BSB, yaitu berkembang sangat baik, di mana anak mandiri dan dapat membantu temannya. Berikut ada contoh checklist. Oke. Untuk contoh checklist di sini, saya yakin teman-teman sudah pernah membuat. Di contoh checklist ini yang harus ada dan tercantum, yaitu harus muncul indikator perkembangan anak, di mana indikator perkembangan anak itu harus sesuai dengan masing-masing KD yang muncul dalam RPPH atau perencanaan yang teman-teman sudah buat. Oke. Selanjutnya, nah berikut ada contoh dari catatan anekdot. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman biasanya kalau membuat catatan anekdot yang harus diingat, harus ada peristiwa singkat yang menggambarkan perilaku terkait perkembangan anak,
berupa fakta yang dapat menceritakan situasi yang terjadi tentang apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak. Dan jangan lupa pada saat membuat teknik pencatatan perkembangan anak harus dicantumkan identitas anak di awal atau di atasnya, supaya si pembaca tidak berupaya. Berikut ada contoh dari catatan anekdot, bisa teman-teman lihat di sini. Catatan anekdot dibuat dengan memperhatikan adanya peristiwa singkat yang dapat menggambarkan perilaku terkait perkembangan anak, berupa fakta yang dapat menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan oleh anak, apa yang dikatakan oleh anak, itu dapat tertuang dalam catatan anekdot. Oke. Kemudian ada contoh hasil karya. Nah, di sini ada contoh hasil karya. Oke. Berikut ini ada contoh dari hasil karya. Nah, contoh hasil karya yang teman-teman bisa lihat di sini, contoh dari karya anak berupa gambar atau gambar anak membuat gambar seorang anak, gambar kepala, dan itu diwarnai dengan pensil warna, bisa dengan krayon, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan hasil karya yang lain yang isinya tentang buah pikir anak yang dapat dituangkan dalam bentuk karya nyata, entah berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak berupa gambar, lukisan, hasil guntingan, pokoknya kreasi seni atau dan lain sebagainya yang bisa dimasukkan dalam contoh hasil karya yang tentunya disesuaikan dengan capaian perkembangan yang teman-teman buat dalam RPPH. Oke. Berikut ini analisa data perkembangan anak yang dilakukan teman-teman untuk melakukan pengamatan dan pencatatan dengan 3 teknik yang tadi, checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Kemudian, untuk melakukan pengumpulan data atau portofolio dibutuhkan nama, tanggal, dan kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian, pengolahan data dilakukan dari rekap bulanan dan rekap semester, menghasilkan pelaporan yang lisan dan tertulis. Nah, sebelum masuk ke contoh pelaporan penilaian perkembangan anak yang harus kita ingat, ada 4 hal, yaitu etika, jenis, waktu, dan bentuk pelaporan yang akan teman-teman buat di lembaga. Contohnya seperti ini, contoh pelaporan penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak itu harus mencakup semua aspek perkembangan. Yang saya masukkan di sini ada Sheryl, namanya Sheryl Fatmil Hawa Effendi, dicantumkan dengan identitas tanggal lahir, kemudian sasaran usianya, kelompok TKB. Nah, teman-teman bisa membuat kata pengantar atau pendahuluan. Sekilas saja. Selanjutnya diuraikan atau perkembangan anak yang teman-teman tuangkan dalam pelaporan penilaian mencakup 6 aspek perkembangan anak, dari perkembangan nilai agama moral, perkembangan fisik motorik, entah kasar maupun halus, kemudian perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, dan perkembangan seni. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah menuangkan setiap perkembangan dalam bentuk narasi atau deskripsi, teman-teman membuat rekomendasi. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kira-kira rekomendasi yang bisa teman-teman berikan supaya orang tua dapat di rumah juga dapat menerapkan sesuai dengan rekomendasi atau saran yang teman-teman sampaikan sebagai guru di sekolah. Setelah rekomendasi teman-teman tuangkan, kemudian buat sedikit kalimat penutup, dilanjutkan di bawah persis mirip dengan kalau kita membuat rapot penilaian perkembangan anak. Ada catatan pertumbuhan anak, melingkup mencakup berat badan, tinggi badan, kemudian ada tanggal, dan kemudian ada guru kelas atau guru wali dan kepala sekolah yang menyatakan bahwa itu memang benar-benar dibuat oleh
ibu sebagai guru kelas dan menyatakan legalitas lembaga. Kemudian di bawahnya ada komentar untuk orang tua. Saya yakin untuk membuat untuk membuat pelaporan penilaian perkembangan anak biasanya itu dikembalikan oleh kebijakan masing-masing sekolah sesuai dengan gayanya masing-masing. Nah, setelah semua teman-teman sudah membuat, tentunya untuk membuat penilaian di saat pandemi seperti ini akan berbeda. Nah, yang harus kita perhatikan apa? Penilaian saat pandemi. Yang pertama, kita harus bisa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Kemudian apalagi Ibu? Betul, mengamati anak saat bermain dan beraktivitas di rumah. Yang ketiga, melakukan pengamatan yang dapat dilakukan sepanjang hari. Yang keempat, orang tua dapat merekam kegiatan main, perilaku anak atau hasil karya anak dalam bentuk foto atau video, atau mungkin voice note yang dikirimkan dalam bentuk dalam grup WhatsApp masing-masing. Yang terakhir, pendokumentasian dalam bentuk digital portofolio yang teman-teman bisa print, kemudian teman-teman buat dalam satu anak. Mungkin bisa ada yang membuat dengan menggunakan stop map plastik atau mungkin yang lain. Itu gayanya dari teman-teman masing-masing pada saat membuat portofolio hasil karya. Oke. Untuk tugasnya, silahkan melakukan diskusi kelompok. Carilah contoh teknik pencatatan perkembangan anak usia dini yang mencakup 6 aspek perkembangan anak dengan menyertakan kriteria penilaian perkembangan anak. Untuk sasaran usianya, silahkan bebas teman-teman bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.